Jadi siapa aja sih 4 perempuan paling baik di dunia ini? Allah pun terpesona dengan Ibunda Khadijah. Iya. Allah dan malaikat Jibril itu mengirimkan salam. Iya. Sampai mengirimkan salam untuk Ibunda Khadijah, Masya Allah ya. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit pun ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vertizone Podcast bersama Muslimah Bergerak. Masya Allah. Yeay. Hari ini gimana nih Teh? Dengan Teh Yuyun dan Via. Masya Allah, sampai lupa loh kita memperkenalkan. Iya. Pada sore hari ini mungkin teman-teman yang di sana bisa melihat pagi, sore, malam, petang kayak gitu ya. Tengah malam bisa. Nah, kita pada podcast kali ini kita bakalan ngebahas tentang apa nih? Role model Islam. Masya Allah. Karena kayaknya tuh cewek-cewek ataupun kita umat Islam tuh kayak kehilangan kayak panutan gitu nggak sih Teh? Iya banget. Sekarang apalagi Korea. BTS bukan ya? Ai. Oke. Nah itu jadi kayak ibaratnya, aduh siapa nih yang bakalan kita tiru kayak gitu kan? Kayak jadinya malah jadi salah gitu kan? Iya. Jadi role modelnya artis Korea. Nah jadinya pengennya itu malah yang mungkin bakalan membuat produk peninggi badan itu laris gitu ya. Betul banget, pemutih peninggi badan gitu kan. Masya Allah, padahal kita umat Islam khususnya nih kita muslimah gitu kan, punya banget role model yang kece-kece abis. Wah, Masya Allah, ya kan. Dan itu nggak hanya di dunia. Jadi beliau-beliau ini masih di dunia tapi beliau-beliau ini udah terkenal di langit. Masya Allah kan. Siapa aja sih? Kita bakalan ngomongin tentang Ummahatul Mukminin ya. Iya. Masya Allah, Ummahatul Mukminin kita ada berapa sih? Banyak banget ya. Tapi insya Allah nanti kita bakalan kedepannya, insya Allah kita bakalan bedah terus ya. Iya, siapa sajakah Ummahatul Mukminin kita kayak gitu. Siap aja tuh. Ayo. 1, 2, 3. Khadijah binti Khuwailid. Terus ada Saudah binti Zam'ah. Kemudian ada siapa lagi? Aisyah binti Abu Bakar. Ya, kemudian yang keempat nanti ada Hafsah binti Umar bin Khattab. Masya Allah. Masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Nanti kalau seumpamanya disebutin habis podcast kita. Iya bener kan. Jadi Masya Allah ya kan teman-teman. Jadi kita bakalan hadir di sini untuk memberikan teman-teman semua pengetahuan gitu ya Teteh. Betul. Bukan pengetahuan, cerita aja kali cerita ya kan, biar kita ternyata Masya Allah ya ada gitu cewek kece yang bisa kita tiru kayak gitu kan banget. Yang nggak kaleng-kaleng. Iya, betul banget. Masya Allah kan. Kaleng-kaleng apaan lah gitu. Apaan tuh? Nah, jadi insya Allah nanti kita bakalan ngomongin tentang kedepannya tentang ibunda kita. Yang pertama ini tentang Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah bin Khuwailid. Masya Allah ya kan Teh. Jadi siapa sih Ibunda Khadijah? Jadi teman-teman biar katanya kan kalau kita nggak tahu, nggak kenal maka tak sayang gitu kan. Makanya biar kita sayang kita harus perkenalan. Kita ta'aruf dulu nih sama Ibunda Khadijah. Coba Teh, Ibunda Khadijah. Saya bacakan ya. Ibunda Khadijah ini lahir 68 tahun sebelum hijrah dan wafatnya ketika tahun ke-10 kenabian. Kemudian ayah beliau itu Khalid bin As'ad dan ibunya Fatimah binti Zaidah. Kemudian Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasul sudah statusnya janda ya, sudah menikah 2 kali. Yang suami pertama itu Abu Halah bin Zararah At-Tamimi. Kemudian suami yang kedua
Utaik bin Abid bin Abdullah. Gitu. Terus apa namanya? Ada apa aja sih keistimewaan Ibunda Khadijah ini? Banyak banget keistimewaannya. Bunda Khadijah itu termasuk 4 perempuan yang terbaik di dunia. Best Masya of Allah. the bestnya wanita di muka bumi gitu ya Iya. kan. Kalau ada Miss Universe, apalagi tuh langsung apa deh putri-putri apa itu? Putri-putrian Nah, gitu lah. putri-putrian itu kan impactnya cuma di dunia gitu kan Iya, ya. betul. Padahal tujuan kita itu, muara hidup kita itu adalah ingin Ke akhirat. ke akhirat, ke surganya Allah gitu kan ya Teh. Jadi siapa aja sih 4 perempuan paling baik di dunia ini? Coba sebutkan. Anda sebutkan. Ada Maryam Maryam binti Imran. Kemudian ada Fatimah binti Muhammad. Masya Allah. Ada tadi Bunda Khadijah binti Khuwailid. Dan yang Yang satu terakhir, lagi ada Asia, Asia, istrinya Fir'aun gitu ya teman-teman. Jadi kenapa sih kita harus banget tahu kayak gitu kan? Masa sih iya kita sampai seumur hidup kita nggak kenal sama Ibunda Khadijah? Khadijah. Iya, ibunya para kaum muslimin. Bagus Kan, banget, Masya Allah kan. Nah jadi setelah Ibunda Khadijah ini, apa sih kepribadian Ibunda Khadijah yang bisa kita teladani? Karakter-karakter beliau apa aja tuh? Beliau itu Masya Allah sangat lembut. Sangat lembut banget. Banget. Keibuan. Keibuan. Pasti teman-teman yang udah pernah baca surah kan, Masya Allah keibuan banget. Lembut, hangat, cerdas. Cerdas. Gimana nggak cerdas? Sebagai CEO ya kalau sekarang apa tuh? CEO perdagangan pada masa itu, Masya Allah, sampai perdagangannya itu sampai ke negeri Sam di sana. Iya, jadi sebelum ada sekarang ibaratnya entrepreneur yang sangat ibaratnya ada award kayak gitu kan. Itu sebelum masa modern seperti ini Ibunda Khadijah itu udah pionir gitu kan ya Teh. Pionir Sebagai entrepreneur. Yang muslimah gitu kan banyak tuh orang yang bilang apa sih wanita Islam itu nggak apa namanya ya cuma kayak gini aja kayak gitu kan nggak bisa maju kayak gitu kan, Padahal narasinya seperti itu. Padahal teman-teman harus tahu nih ternyata ada pionir entrepreneur pengusaha yang kartelnya tuh sampai luar negeri, ibaratnya ekspor impor. impornya. Masya Allah. Dan beliau itu adalah kayak saudagar kayanya gitu ya Teh ya. Kaya raya banget karena 2/3 kekayaan beliau di Mekah itu milik beliau. Wah, kebayang kan teman-teman? Kaya banget. Kaya banget. Kalau kata orang sekarang sultan itu lewat lah. Lewat. Biasanya kalau yang sultan tuh nggak ngomong sultan gitu kan? Iya, Masya Allah. Dan apa namanya? Ibunda Khadijah ini kok bisa kan beliau ini adalah pengusaha yang membawahi banyak sekali, kayak ibaratnya anak perusahaannya banyak gitu kan kalau sekarang kan. Nah ada kisah apa sih kayak gitu di tengah perjalanan usahanya ini, kayak seumpamanya kan jalan Ibunda Khadijah untuk bertemu dengan Rasulullah ya, itu kan dari rekan bisnis gitu kan ya, rekan bisnis perdagangan ya dulu itu. Rasulullah itu sebagai ibaratnya marketing ya, marketing jualannya Bunda Khadijah. Kemudian Rasulullah membawa barang-barang dagangannya Ibunda Khadijah dari Mekah ke negara Sam. Nah itu ketika itulah melihat akhlak Rasulullah. Bunda Khadijah itu melihat akhlak Rasulullah yang sangat-sangat apa namanya? Jujur. Rasulullah kan terkenal sangat jujur. Al-Amin. Terpercaya. Ya kan? Masya Allah. Dan apa namanya, berarti Ibunda Khadijah ini awalnya suka dengan Rasulullah tuh bukan karena gantengnya ya, karena Rasulullah kan juga ganteng loh, Masya Allah loh kan. Nah ternyata Ibunda Khadijah ini pertama kali kayak jatuh cintanya tuh karena akhlaknya gitu, Masya Allah ya. Dan terus akhirnya Ibunda Khadijah menikah dengan Rasulullah. Iya, dengan awalnya memang Ibunda Khadijah dulu ya yang bukan menawarkan ya, yang apa ya?
mengajukan diri. Jadi Ibunda Khadijah itu menikah dengan Rasulullah karena akhlaknya ya, Masya Allah. Masya Allah. Dan dari akhlaknya, karena sifatnya beliau yang sangat jujur seperti itu, sehingga Ibunda Khadijah itu terpesananya karena itu ya, bukan karena parasnya gitu ya. Betul. Masya Masya Allah. Allah. Dan dari pernikahan Ibunda Khadijah dan Rasulullah pun banyak sekali hikmah yang kita kita peroleh gitu ya Teh ya. Ya enggak sih? Betul banget. Salah satu hikmahnya adalah ketika kita ingin mencari pasangan hidup, itu kita mencarinya atau melihatnya dari akhlaknya. Masya Allah. Karena perempuan yang keji untuk lelaki yang keji, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Itu. Masya Allah ya. Jadi kita bagi teman-teman semua ini harus mempersiapkan juga, karena Ibunda Khadijah ini pun adalah orang yang baik. Orang yang baik. Masya Allah. Harus Dan mengupgrade diri ya. mengupgrade diri. Beliau itu cerdas, beliau itu dan yang terpenting kan itu dulu sebelum masa kenabian. Iya. Ya kan? Dan di situ Ibunda Khadijah itu bukanlah orang yang penyembah berhala. Padahal di sana kan di Mekah pada saat itu kan banyak banget yang menyembah berhala. Dan Ibunda Khadijah itu tauhidnya bagus. Beliau tidak menyembah berhala gitu kan ya. Iya. Beliau mengikuti agama Ibrahim gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi tauhidnya diperbaiki sehingga kita pun nanti akan mendapatkan jodoh yang sesuai. Sama gitu, sekufu gitu ya. Betul. Masya Allah. Dan setelah bagi teman-teman lainnya itu dalam pernikahan Ibunda Khadijah ini apalagi sih hikmahnya selain itu tadi? Ini ya, kalau misalnya perempuan gitu punya ketertarikan dengan lawan jenis, itu sebenarnya diperbolehkan untuk mengajukan terlebih dahulu, tetapi dengan syariat atau dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi nggak boleh nembak langsung gitu? Nembak nggak ada itu, nembak-nembakan gitu ya. Istri aku gitu. Enggak. Jadi kok ada mau nggak jadi suami aku? Iya gitu kan. Nanti ada ikhwan yang soleh gitu kan. Iya. Masya Allah dia soleh aku banget ya. Kamu mau nggak jadi suami aku gitu? Nggak boleh ya? Iya, enggak gitu boleh juga ya, caranya. Harus ada perantaranya. Masya Allah. Nah itu pelajarannya ya teman-teman. Jadi apa aja sih hikmah-hikmah dari pernikahan Rasulullah? Jadi ada sebelum beliau bertemu dengan Rasulullah kayak gitu kan, dan setelah menikah dengan Rasulullah kayak gitu kan. Yang tadi ibaratnya beliau itu bertemu dengan Rasul karena akhlaknya, suka dengan Rasul karena akhlaknya. Jadi hikmahnya apa sih? Yang pertama itu adalah bahwa kita tuh harus mengupgrade diri gitu ya. Iya betul, harus mengupgrade diri agar kita itu kayak sekufu gitu kan ya. Biar kita yang baik itu akan bertemu dengan yang baik, dan wanita keji itu akan bertemu dengan lelaki yang keji, seperti itu ya Teh ya. Betul. Masya Allah. Yang kedua kemudian tadi bisa mengajukan jadi kalau ada perempuan yang punya hasrat atau kecenderungan ke lawan jenis, itu sebenarnya bisa mengajukan diri, tapi dengan sesuai dengan syariah yang sesuai yang ditentukan. Masya Allah. Jadi nggak langsung nembak ya. Nggak boleh langsung nembak. Kayak ada laki-laki yang pun dia tipe aku banget, terus langsung kamu mau nggak sih jadi imam aku kayak gitu kan. Tapi harus ada perantaranya. Ada perantaranya, Masya Allah. Dan setelah setelah ini menikah pun banyak banget nih yang harus kita pelajari dari pernikahan beliau. Kayak seumpamanya Ibunda Khadijah ini setiap Rasulullah pulang itu adalah Ibunda Khadijah yang membukakan pintu, ya enggak sih? Selalu ada untuk Rasulullah. Selalu ada untuk Rasulullah, Masya Allah. Dan Ibunda Khadijah itu tidak bawel. Tidak bawel. Jadi ketika Rasulullah datang atau ada masalah atau ada mungkin di luar itu, dia masuk ke rumah itu tidak ditanyain dengan banyak pertanyaan, tapi diam. Kemudian untuk menunggu Rasulullah bercerita ya. Masya Allah ya. Jadi seperti pada saat pertama kali wahyu turun gitu kan ya, beliau datang dengan keringat yang bercucuran, terus datang menggigil, terus
zambiluni kayak gitu kan, selimuti aku. Mungkin kalau datangnya sama aku kayak gitu suamiku, aneh banget sih, apaan sih ngapain kamu sih? kayak gitu kan. Tapi Ibunda Khadijah enggak, menuruti kayak gitu kan, selimuti aku, langsung diselimuti, di kayak apa, digedekep gitu kan ya, biar tenang suaminya, masya Allah kayak gitu kan ya. Jadi kemudian juga Ibunda Khadijah itu selalu support dakwah Rasulullah, masya Allah. Jadi memang hartanya beliau beliau serahkan kepada Rasulullah untuk dakwah. Untuk Islam, untuk umat Islam. Dari yang pertamanya beliau itu kaya banget, sampai beliau habis-habisan gitu ya. Habis-habisan banget. Sisa hidupnya pun bajunya yang terpakai sudah berlobang sampai berlobang. Iya, sahabatnya tinggal tambalan-tambalan gitu ya, masya Allah. Dan apa namanya? Kenapa sih ibaratnya Rasulullah itu hikmahnya kenapa kita harus memetik Ibunda Khadijah sebagai role model kita sebagai seorang wanita yang nanti bakalan punya anak gitu kan, sebagai seorang istri gitu kan. Nah, itu adalah yang tadi Ibunda Khadijah itu apa namanya? Ibaratnya sampai Rasulullah itu tidak bisa melupakan Ibunda Khadijah meski Ibunda Khadijah udah meninggal gitu kan ya. Iya. Karena Masya memang Allah. Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Rasulullah ketika semua orang atau orang lain itu tidak mempercayai beliau. Masya Allah. Jadi ketika orang ingkar, Ibunda Khadijah ini ada untuk Rasulullah. Iya. Ketika orang tidak mempercayai Rasulullah, Ibunda Khadijah itu adalah orang yang percaya. Ketika orang membuli gitu kan ya, iya, Ibunda Khadijah yang mensupport, menguatkan Rasulullah, seperti itu ya, sehingga rasa cintanya Rasulullah itu dalam banget. Karena nggak ada yang bisa seperti itu ke Rasulullah. Masya Allah. Jadi buat teman-teman semua di sana, calon ibu kayak gitu kan, calon istri yang solehah kayak gitu, yang tidak akan pernah dilupakan oleh suami. Nah, kita harus banget kayak meniru apa aja sih sikapnya Ibunda Khadijah sebagai seorang istri yang beliau itu selalu mendahulukan suaminya. Beliau kayak full service kayak gitu untuk suaminya kayak gitu kan. Iya. Sampai dakwah Rasulullah pun yang support Ibunda Khadijah. Dari support materi, support dari lahirnya, dari batinnya, semuanya itu dari Ibunda Khadijah yang selalu ada di sisi beliau. Iya. Dan sampai inilah ibaratnya teman-teman semua, Allah pun terpesona dengan Ibunda Khadijah. Iya. Allah dan malaikat Jibril itu mengirimkan salam. Iya. Sampai mengirimkan salam untuk Ibunda Khadijah, masya Allah ya. Dan dibuatkan rumah di surga. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa di situ dibuatkan rumah untuk Ibunda Khadijah? Yang rumah itu adalah rumah mutiara tanpa letih. Tanpa letih di sana. Karena Ibunda Khadijah itu udah letih banget di dunia. Beliau udah letih banget di dunia. Di sana rumah itu tenang. Rumah yang tenang kan seperti itu. Ibunda Khadijah diberikan rumah yang dijanjikan, rumah yang mutiara, berlapis emas, tanpa keletihan di dalamnya, tanpa kebisingan di dalamnya. Karena itulah balasan untuk Ibunda Khadijah yang selalu di dunia itu habis-habisan. Beliau gimana sih rasanya suami yang dicintainya dicaci, dimaki gitu kan. Kemudian bagaimana suaminya di sana, ibaratnya kalau seumpamanya aku kenal nih sama Teteh kan, udah deket banget. Mendengar Teteh itu difitnah ataupun Teteh ini itu si Yuyun tuh kayak gini nggak bener banget, itu kan sakit ya. Apalagi itu Rasulullah di zamannya beliau dituduh gila, beliau sampai dilempari kotoran. Itu kan masa-masa sulit sebelum kenabian dan masa transisi saat banyaknya pemboikotan seperti itu ya, masya Allah. Jadi ibaratnya itulah support suami full kayak gitu, sehingga suami kita nanti kelak akan juga memberikan rasa cinta kita untuk kita tuh
tinggi dalam kayak gitu ya. Dan keriduan ya pastinya. Keriduan suami, Masya Allah. Jadikanlah suamimu raja, maka kau akan dijadikan permaisurinya. Masya Allah. Mungkin ini ya, ada lagi nggak sih? Mungkin masih banyak banget dari hikmah yang bakalan kita petik dari kisahnya, kisah sirahnya Ibunda Khadijah gitu kan, teman-teman. Tapi ini udah cukup banget untuk kita mempelajari seperti itu ya, sifatnya. Kita contoh juga. Dari banyaknya sifatnya Ibunda Khadijah, dari kecerdasannya, kemudian kelembutannya, kemudian halus tutur katanya, kemudian mencari keridoan suami banget. Gitu kan, full support kepada suami banget gitu kan. Nah itu kalau sumpamanya salah satunya aja dipegang sama kita, Masya Allah. Sweet banget. Masya Allah ya kan, sweet banget. Mbak. Untuk ini ada closing statement ini tentang saya Ibunda akan Khadijah. Membacakan tentang ketulusan cinta Khadijah. Masya Allah. Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit pun ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Saat menjelang sakit, beliau berkata kepada Rasulullah, aku memohon maaf kepadamu, ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku. Mendengar itu, Rasulullah berkata, wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Speechless. Allahu Akbar. Jadi udah masih speechless. Sampai di akhir hayatnya beliau mencari keridhaan Nabi ya, sampai memohon maaf dan sampai malu gitu, kayak mau minta surbannya Rasulullah aja beliau sampai malu. Padahal tuh perjuangan beliau menemani Rasulullah tuh udah dalam banget gitu. Dan beliau tidak pernah mengungkitnya. Ya, betul. Dan beliau tidak pernah mengungkitnya. Beliau sangat ibaratnya aku sampai di sini pun masih kurang. Iya. Untuk membersamaimu di jalan dakwahnya. Iya, betul. Masya kayak Allah. Masih ada kekurangan, tapi pada beliau tuh sudah totalitas tanpa batas banget. Masya Allah. Ya Allah, semoga kita semua bisa memiliki semangat seperti Ibunda Khadijah yang mungkin teman-teman di sana yang melihat podcast ini gitu sedang membersamai suaminya untuk berdakwah. Ingatlah para salihat bahwa perjuangan kita di dunia ini masih sangat kecil dibandingkan dengan perjuangannya Khadijah. Masya Allah. Nah, semoga banyak hikmah yang kita petik dari podcast kali ini, dan
mungkin masih banyak banget kekurangan dari kita, ya, karena semua ilmu ini hanyalah milik Allah, gitu kan ya Teh? Iya betul. Iya, kita hanya sharing aja tentang apa yang kita tahu gitu kan, Masya Allah. Dan semoga teman-teman semua bisa terinspirasi dan mengganti role modelnya dari yang dulunya kebarat-baratan, ke K-pop-K-popan gitu kan, menjadi ke timur-timuran, menjadi sosok yang benar-benar akan membawa kita itu menjadi wanita surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian podcast kita pada hari ini. Saya Via dan saya Yuyun. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.